Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian yang dibuat secara lisan apakah dapat diajukan di pengadilan negeri untuk meminta ganti rugi gitu ya, atau diminta untuk menggantikan hutangnya. Ini juga menjadi pertanyaan dari banyak dari kalian gitu ya, banyak dari kalian yang WhatsApp dan juga mengirimkan pesan secara private begitu ya, dan bertanya mengenai permasalahan ini. Jadi ada yang memberikan pinjaman hutang kepada si B begitu, kemudian diberikan janji dalam waktu 6 bulan atau 3 bulan atau sekian bulan dia akan menggantikan uangnya, dan ternyata sampai dengan di waktu yang sudah ditentukan dia tidak bisa atau dia mengingkari janjinya begitu, dan tidak memiliki bukti apapun, tidak ada bukti surat perjanjian dan juga tidak ada bukti bahwa mereka telah sepakat bahwa dalam waktu 6 bulan atau dalam sekian bulan si B ini harus menggantikan uangnya. Nah, pertanyaan yang banyak yang dari kalian ajukan adalah apakah memang peristiwa seperti itu dapat didaftarkan atau dapat diajukan ke pengadilan untuk meminta penggantian uang dan meminta ganti rugi. Saya akan membahasnya. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian gitu ya. Jadi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan ada 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Jadi ada kesepakatan di antara mereka. Dan yang kedua, kecakapan untuk membuat surat perikatan. Artinya kecakapan artinya bahwa mereka sudah berusia dewasa di atas 18 tahun gitu ya. Dan yang ketiga, ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan begitu. Dan yang keempat, ada suatu sebab. Jadi ada suatu hal yang diperjanjikan dan ada suatu sebab yang halal dan artinya bahwa tidak bertentangan dengan hukum. Nah, berdasarkan dari 4 syarat tadi begitu ya, tidak ada satupun syarat yang menyatakan dan yang mengharuskan bahwa perjanjian itu dibuat secara tertulis. Artinya, dengan kata lain bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah, di dalam persidangan kita tidak bisa luput dari yang namanya alat bukti begitu ya. Nah, ada 5 alat bukti yang sebenarnya diatur di dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga ini diatur di dalam pasal 164 HIR gitu ya. Alat bukti ini adalah yang pertama bukti tulisan. Jadi bukti itu harus tertulis, ada dokumen tertulisnya. Yang kedua, bukti dengan saksi. Artinya bahwa ada saksi yang melihat secara langsung, mendengarkan dan melihat semua peristiwa begitu ya. Dan yang ketiga ada persangkaan. Keempat ada pengakuan. Pengakuan ini baik dari pihak lawan ataupun jadi pihak lawan ini memang mengakui bahwa memang benar ada hutang piutang atau ada sesuatu yang memang terjadi di antara mereka. Dan yang kelima adalah sumpah. Jadi apabila seseorang ingin menuntut pihak lain oleh karena tidak membayar hutang gitu ya, berdasarkan adanya suatu perjanjian utang piutang secara lisan ke pengadilan, maka orang tersebut atau penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian hutang piutang secara lisan. Jadi kalau memang tidak ada bukti tertulis, maka yang paling mungkin untuk bisa diajukan di dalam persidangan di pengadilan adalah bukti saksi. Nah, mengenai alat bukti saksi, di dalam pasal 1905 KUH Perdata itu menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Artinya bahwa kalau hanya ada satu orang yang bersaksi dan tidak ada bukti lain selain saksi tersebut, maka di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Majelis hakim tidak boleh dipercaya gitu ya, tidak boleh mempercayai perkataan dari si saksi tersebut. Nah, di sini kita bisa mengartikan bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau sebuah perjanjian secara lisan tersebut. Karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit 2 orang saksi atau 1 orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain. Misal ya, adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dia mengakui bahwa memang benar dia melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan. Atau yang kedua,
kita juga bisa melihat bahwa ada bukti si pihak lawan ini sudah melakukan cicilan gitu ya, atau dia sudah melakukan cicilan terlebih dahulu tetapi belum selesai atau belum tuntas hutang piutangnya itu dia bayarkan. Nah, dengan demikian ada beberapa hal yang bisa disimpulkan gitu ya mengenai atau terkait dengan perjanjian lisan. Pastikan ada beberapa hal yang kalian harus lakukan. Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa ada orang lain yang juga ikut menyaksikan perjanjian atau kesepakatan lisan yang kalian buat. Orang lain ini berarti bukan keluarga sedarah gitu ya, bukan keluarga kalian. Tetapi akan lebih baik kalau itu adalah teman atau sahabat kalian atau tetangga, atau biasanya kita memanggil ketua RT atau RW begitu. Karena apabila yang menyaksikan adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat atau hubungan keluarga seperti suami, istri, orang tua, anak, saudara begitu, maka hakim atau secara undang-undang juga tidak diperbolehkan untuk mereka ini menjadi saksi di pengadilan untuk membela kita begitu. Nah, yang kedua, kalau pada saat itu kalian memang sendiri, maka pastikan kalian membuat surat perjanjian secara tertulis sehingga ada bukti tertulis yang dapat diajukan di pengadilan. Jadi ingat ya, kalau memang kalian tidak ada saksi, ini terlepas dari orang ini kalian sangat percaya, orang ini adalah teman kalian sendiri, sahabat kalian yang benar-benar kalian percaya dan sudah dianggap sebagai saudara, bahkan saudara sendiri gitu ya. Pastikan bahwa kalian kalau tidak memiliki saksi atau orang lain yang menyaksikan, maka kalian harus membuat perjanjian secara tertulis. Dan yang ketiga, pastikan kalian membuat kwitansi atau tanda terima atau memiliki bukti transfer dari uang yang sudah kalian berikan kepada si pihak ini gitu ya. Jangan lupa menuliskan keterangan dalam bukti transfer atau di dalam kwitansi tersebut bahwa ini adalah mengenai hutang piutang. Nah, mengapa hal-hal yang saya sebutkan ini penting gitu ya? Karena meskipun secara aturan hukum atau di dalam undang-undang mengatur bahwa perjanjian lisan pun diakui dan dapat disidangkan, tetapi tidak sedikit kasus yang pernah saya tangani itu mengalami kekalahan hanya karena tidak memiliki bukti tertulis yang kuat ataupun tidak memiliki saksi yang benar-benar mengetahui kejadian atau permasalahan tersebut. Gitu ya. Contohnya gini, mengenai alat bukti tertulis yang kuat ini, misalnya tidak ada perjanjian tertulis atau tidak ada bukti transfer atau kwitansi atau surat tanda terima begitu ya, dan keterangannya pun tidak ada begitu di dalam kwitansi tersebut, sehingga hakim pun akhirnya dibuat bingung begitu ya, ini benar kwitansi mengenai hutang piutang atau ini kwitansi yang memang hanya menyerahkannya secara sukarela. Nah, ini juga akhirnya membuat pertimbangan hakim bisa berbeda-beda seperti itu. Atau mengenai saksi, ya karena memang saksi tersebut lebih banyak pasangan yang tahu gitu ya, istri yang mengetahui atau orang tua yang mengetahui. Padahal secara hukum jelas bahwa mereka ini tidak dapat bisa dijadikan saksi di dalam atau di muka pengadilan. Oke, demikian video kali ini. Semoga kalian semua terbantu dengan penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan bagikan informasi yang berharga ini pada sebanyak mungkin orang yang membutuhkan informasi dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.